Hello and what's up, Auto Junkies? Kalau kalian waktu itu pas Gias penasaran sama yang namanya Wuling SUV, waktu itu kan kita pernah bikin impression lengkapnya mengenai eksterior dan interiornya, versi prototype dari mobil yang kita bahas sekarang ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini kita udah kupas total banget dan kita menjadi salah satu yang pertama, kalau bukan yang pertamax, untuk ngupas mobil ini. Dan sekarang Wuling udah ngeluarin versi productionnya dan udah nyampe ke dealer-dealer. Salah satunya di sini di Wuling Ciputat. Dan mobilnya udah ada sama kita sekarang. Ini adalah Wuling Almaz, versi production dari Wuling SUV tahun 2019. Nah, guys, sekarang kita masuk aja tanpa babi untuk membahas bagian eksterior dari si Wuling Almaz yang satu ini. Tapi sebelum kita masuk, disclaimer dulu lagi-lagi kita pengen ngingetin bahwa kita udah pernah ngulas mobil yang namanya Wuling SUV alias prototype dari si Wuling Almaz ini di Gias. Dan itu eksteriornya sama aja dengan yang ini di video yang satu ini. Ini eksteriornya tuh hampir gak ada bedanya gitu. Jadi dibanding gua ngoceh 2 kali ngebahas hal yang sama, mendingan kalau kalian belum nonton yang itu, kalian check out video yang itu dulu, karena ya gua ngoceh 2 kali agak nggak etis gitu ya. Sekarang kita lebih ke arah pengen ngomongin apa aja sih bedanya ya dari versi prototype alias Wuling SUV ini ke Wuling Almaz yang udah diantar ke dealer-dealer langsung, bisa kalian beli dan kalian lihat langsung bedanya di mana. Kita mulai dari belakang dulu aja. Kacanya seperti layaknya mobil Wuling kebanyakan dia belum ada rear defogger. Jadi entah kenapa walaupun mobil Wuling itu fiturnya banyak, nggak ada di antara mereka yang ngasih rear defogger. Kayak tanyalah rumput yang bergoyang kenapa gitu. Di belakang sini bagian buritannya juga masih sama persis, karena kan emang walaupun yang pas di Gias itu mobilnya sebenarnya belum Wuling, dia masih Baojun, tapi mereka udah sempet nyetak satu panel baru dari mobil itu. Oh, 2, sorry. Panel belakang ini kan plastik nih. Nah, pas pameran mereka udah sempet nyetak panel plastik belakang ini, makanya bisa ditempelin logo Wuling yang bentuknya kayak logo Mitsubishi di acak-acak ini pas di Gias sana gitu. Berikut logo grill yang di depan juga udah dicetak. Perbedaan ada di buritan ini ada cuman di bagian sini. Jadi waktu pas di Gias kan dia belum ada emblem yang gimana-gimana gitu kan. Kalau ini dia udah ada Almaz, nama resmi dari mobil ini. Dan fun fact juga, katanya kata Almaz ini diambil dari bahasa Arab yang artinya tuh diamond atau berlian gitu ya. Jadi mungkin merujuk ke logo yang seperti berlian ini, tapi ya entahlah. Tapi intinya pengucapannya harus agak ke Arab-Araban gitu, kayak Almaz gitu ngomongnya ya. Yang benar seperti itu. Tapi at least untuk varian yang waktu itu yang Wuling SUV prototype kan dia masih belum jelas fitur-fitur apa aja yang disematin. Kalau sekarang dia udah jelas, contohnya ada kamera mundur yang ada di bagian license plate situ, lengkap dengan 4 buah parking sensor. Kamera mundurnya juga dia bisa dibilang salah satu yang paling canggih di kelasnya, karena selain dia cuman bukan di sini, dia kameranya tuh 360, jadi ada di spion dan ada di grill depan juga. Lampunya ini dia masih sama juga kayak yang pas lagi di Wuling SUV, karena untuk bagian stop lamp, lampu senja dan kawan-kawannya dia masih ini bulb. Untungnya untuk lampu sein dia udah pakai lampu sein LED yang ditaruh di sini, nyaru dengan mika yang agak pinkish gitu, bagus. Dan kalau kalian nanya ini lampu mundurnya kok nggak ada di mana, iya lampu mundurnya ditaruh di bagian bawah bumper sebelah sini gitu, nyatu ke bagian cluster yang di bawah. Nah, ke bawah lagi di sini juga ada sedikit apa ya, bentuknya sih sama gitu, cuman kayaknya ada perubahan warna sedikit, karena kalau yang gue lihat di Gias, antara ini efek lampu atau gimana, bagian diffuser belakang bawah sini tuh kalau yang di Gias tuh yang Wuling SUV dia agak lebih terang warnanya, kayak agak ke silver-silveran gitu. Kalau yang ini lebih gelap banget, saking gelapnya dia nyaru ke yang atas ya, agak-agak mirip, padahal ini warnanya tuh kayak abu-abu, kalau ini kan plastik hitam doang. Dan di bawah sini ada ini, ntar aja di bagian annoying. Sebenarnya kita udah pernah bahas ini di bagian annoying, karena ini fake exhaust paling fake yang pernah gue lihat. Ini fake-nya tuh kayak sangat fake sekali gitu. Gue gak ngerti ini gunanya buat apa. Dan sekarang tuh mobil Eropa juga banyak yang pakai kayak begini. Agak dipertanyakan, tapi udahlah, for styling ini kan bikin mobilnya kelihatan makin racing gitu kan. Nah, di bagian samping sini ini benar-benar
nggak kelihatan ada perubahan gimana-gimana, kecuali satu hal ya. Satu hal itu adalah bagian kaki-kaki alias pengurangan velg yang sekarang udah OM. Kan kalau kemarin di Wuling SUV itu dia velgnya masih minjem permaisuri pakai OZ gitu kan, makanya kelihatannya lebih sangar gitu, velgnya gede. Kalau sekarang dia velgnya jadi lebih kecil, tapi ya ini untuk ride comfort dia juga lebih oke. Di spionnya ini udah ada additional feature yaitu kamera yang kita bilang, karena kan emang kameranya dia udah kamera 360 dan spionnya juga udah lumayan lah, udah bagus, oke lah. Dan untuk bagian sampingnya yang kita suka, ini di bagian bawahnya kan ada kayak semacam plastik hitam ini tuh menjalang terus sampai ke bagian bawah sini. Jadi kalau misalnya kalian kotor-kotoran off-road terus ini kotor gitu, kalian pas turunin kaki bagian ininya itu nggak akan kotor karena ketutupan bagian sininya gitu kan, ketutupannya sampai bawah. Jadi kalau kalian turun pakai celana itu nggak akan ngotorin bagian celana kalian. Itu hal yang kecil loh, tapi lumayan berasa gitu ya kalau kalian pakai mobil ini buat musim hujan gitu-gitu, lumayan berasa. Masuk ke bagian kaki-kaki, dan di kaki-kaki ini ada yang kita suka banget. Nggak, bukan ini. Yang kita suka banget adalah ini, bannya. Kenapa? Karena untuk mobil sekelas ini dengan harga segini, dia berani ngasih ban yang oke gitu. Ini adalah Continental Conti Premium Compact dan ukuran 215/60 R17. Oke banget gitu kan. Kemarin kan Alex baru ganti bannya pakai Conti Max Contact dan itu langsung nge-transform Jazz dia yang tadi gerabak-gerubuk gitu kayak gerobak, jadi mobil yang jauh lebih refine gitu. Jadi ban ini tuh benar-benar play a part banget di ride and handling and quality and comfort di mobil ini. Bagus. Yang kita kurang serak adalah bagian ininya. Jadi peleknya ini dia ring 17 kan ya, jadi nggak gede-gede amat. Karena kan sekarang standar SUV kayak sekelas CR-V atau CX-5 gitu-gitu kan udah 18. Bahkan untuk beberapa kayak Sportage tuh udah 19. Jadi udah gede gitu ya. Ini masih ring 17, mirip kayak CR-V generasi ketiga. Jadi dia agak kecil, ditambah lagi dengan desainnya yang kayak pisau blender gini. Dan dia kan nggak ada rimnya ya, nggak ada ini, nggak ada bibirnya gitu. Jadi bibirnya tuh hitam. Alhasil bikin ban pelek ini kelihatan lebih kecil. Dan kalau kalian melihat proporsi overall pelek dengan bodi ini, peleknya tuh jadi kelihatan agak kekecilan gitu. Satu lagi, sampai kita ke bagian depan dari si Wuling Almaz yang terlihat sangat identikal dengan Wuling SUV. Sama-sama waktu itu kayak yang di Gias. Susunan lampunya, dia mengikuti tren masa kini yang sekarang lagi ngetren banget, yaitu lampu 3 tir atau 3 susun ya. Jadi lampunya itu ada 1, 2, dan 3 susun di sebelah sini. Untuk bagian atas, ini dia pas nyala itu jadi DRL, jadi lampu senja juga. Tapi pas ngesen, ini berubah jadi lampu sein dan semuanya udah LED di bagian atas ini. Kalau ngeliat desain kayak gini tuh ngingetin kita ke mobil kayak dulu Cherokee, terus ada Hyundai Kona, atau yang sekarang lagi booming di sini, apalagi kalau bukan Expander, dan ada Santa Fe juga. Jadi emang desain seperti ini tuh lagi kekinian banget tuh sekarang, dan kita nggak nyalahin karena emang ini cukup keren gitu ya bagi orang yang nggak konservatif. Lampu utamanya ada di bagian bawah sini. Ini udah pakai proyektor LED, dan di bawah sini ada fog lamp yang masih halogen. Dan ini badge Wuling. Kan banyak ya rebadge-nya ini ya. Jadi mobil ini tuh untuk berbagai market tuh beda-beda gitu. Di sini dia jadi Wuling, di China dia Baojun, di pasar Afrika, Brazil atau sana dia jadi Captiva, dan ada juga di pasar Eropa jadi MG. Jadi kalau kalian pengen rebadge ini, pilihannya banyak gitu. Dan kalian siap-siap aja nanti di marketplace lihat grill untuk mobil ini tuh banyak yang jual versi CV-nya lah, versi MG-nya lah, banyak lah pokoknya. Tapi grillnya dia kelihatan cukup agresif lah, kayak mangap hiu gitu, dengan aksen silver satin yang melebar ke samping ke bagian lampu atas ini yang kelihatan cukup agresif dan manis lagi-lagi karena silvernya satin. Nah, salah satu pembeda lagi adalah di bagian bawah sini. Di bawah sini lagi-lagi perubahan warna ya. Kalau yang di Wuling SUV dia ininya agak lebih terang, jadi agak lebih distinct antara bagian kelaining samping dengan yang bawah ini underguardnya. Kalau sini dia lebih gelap, jadi kelihatan nyaru aja, kesannya kayak hitam. Padahal kalau kalian lihat ini dengan yang samping sana itu agak beda. Ini agak abu-abu gitu, sedikit lah ya, cuma sedikit banget bedanya di sini. Dan yang kita suka lagi yaitu ini. Sekarang udah jelas kalau depan sini ada
kamera. Alhasil kamera 360 udah ada di mobil ini dan itu cukup oke gitu. Ya, kurang lebih sih begitu aja untuk bagian eksterior dari si Wuling Almaz. Perubahan intinya kan ada di bagian interior, terutama di bagian dashboardnya. Kita cek langsung aja yuk, apa sih yang digembar-gemborin orang selama ini, Yuks? Oke. Nah, jadi inilah interior dari si all new Wuling Almaz yang merupakan versi production dari Wuling SUV. Dan ini bagian interiornya ini adalah bagian perubahan terbesar yang kita lihat dari versi Wuling SUV yang digias kemarin menjadi Wuling Almaz yang ini, karena eksteriornya kan mirip-mirip semua ya. Kalau interiornya ini bisa dibilang hampir beda total gitu, terutama di bagian dashboardnya sini. Dan sebelum kita mulai untuk ngulik-ngulik semua ini, tentunya mendingan kita startup aja ya, karena ini kan gelap semua gitu kan. Kuncinya sendiri dia tampangnya kayak begini. Dia udah keyless pastinya, dan udah ada smart entry juga. Ini ada tombol untuk lock, unlock, dan untuk buka bagasi. Kuncinya sendiri bentuknya dia emang agak panjang gini ya. Dan logonya udah logo Wuling sekarang, nggak kayak yang waktu itu pas di Gias kan logonya masih logo Baojun. Ya cukup berat juga, nggak kayak kunci yang murah atau gimana, tapi bentuknya emang agak panjang gini sih, kayak dildo gitu. Tapi ya udahlah gitu ya. Tapi intinya sekarang kita bisa start up dulu. Foot on the brake. Pencet ini untuk start. Nah, untuk urusan dapur pacu, ia menggunakan mesin yang serupa dengan Wuling SUV prototype, yaitu mesin 1500cc LJO Inline 4 Turbocharged dengan teknologi dual VVT, menghasilkan tenaga sebesar 140 horsepower dan torsi sebesar 250 Nm, yang dimake ke transmission CVT dengan 8-speed simulated gear, berpenggerak roda depan dan dengan cover mesin yang sangat rapi. Oke, ini kan udah nyala nih. Ini sekarang udah kelihatan head unit besar di tengah ini yang menjadi primadona dari si Wuling Almaz interiornya ini. Tapi sebelum kita kesini, tes dashboard dulu. Emang bagian atas dashboard sini dia masih hard plastik semua. Jadi kalau dibandingin contohnya kayak Cortez, itu interior ini terkesan lebih apa ya? Tidak se-refine interior dari Wuling Cortez gitu. Walaupun di bagian sini dia ada aksen-aksen soft pad yang warnanya ivory dengan aksen semacam satin silver yang mirip sama yang waktu itu kita lihat di Wuling SUV konsep atau prototype-nya gitu. Glove box sudah soft opening, walaupun ya dalamnya masih plastik semua, cukup standar. Tapi kalau ditutup dia enak gitu ya, kayak blep gitu, kayak kerasa mobilnya tuh feel refine gitu di sininya. Nah, beralih ke bagian tengah, di sini baru kekuatan dari Wuling Almaz ini shine banget, karena bisa dibilang ini adalah salah satu mobil perdana setelah Renault Koleos yang memakai head unit model vertikal seperti ini di luar mobil-mobil mahal seperti Tesla dan gitu-gitu ya. Karena ini benar-benar head unit itu tuh grandios banget. Plus semua kontrol-kontrol yang kalian butuhin biasa di sini yang manual kontrol itu, kebanyakan itu dijadiin satu ke head unit ini gitu. Kita akan dive in depth aja ke bagian head unitnya ini. Jadi sekarang let's go kita lihat ya head unitnya kayak apa. Pas kalian masuk dalam mobilnya, kalian akan di-greet dengan opening animation logo Wuling Motors yang gede banget. Iya, ini gede banget, mungkin sekepalan tangan kalian gedenya. Gede banget. Nah, pas standby terlihat seperti Android yang bisa di-slide ke kanan kiri, ada fungsi Bluetooth teleponi dengan angka yang besar-besar kayak kalkulator, dan pemutar musik. Bisa source-nya itu musik USB, Bluetooth, dan AUX, dan di sini ada yang lucu. Tapi fakta menariknya itu, di tengah sini untuk Bluetooth telefoninya itu dia punya nama sendiri gitu. Namanya adalah Wuling Link. Jadi kalau Mazda kan ada MZD Connect dan teman-temannya gitu. Kalau ini namanya Wuling Link. Apakah kalau di China sana yang mobilnya masih bermerek Baojun, ininya jadi Baojun Jun? Oke,
Wuling link kelar, kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu radio. Di sini ada slider untuk kalian pilih station kalian. Kemudian lanjut lagi ke bagian air conditioner. Iya, semua climate control disatukan ke head unit besar ini dengan slider untuk fan speed dan slider juga sebelahnya untuk cooler atau heater. Iya, ini mobil juga masih ada heater dan ada pengaturan arah sembur yang lengkap sampai front defogger dan air circulator di bawah. Kemudian lanjut lagi ke bagian setting. Di setting lengkap ada setting untuk Bluetooth, untuk kecerahan layar, equalizer, waktu, date. Ini juga bisa disesuaikan ya, ada auto juga modenya. Plus ada juga penggantian theme. Untuk theme kita lebih suka yang ini ya, yang model ini, yang biru ini, jadi kayak lebih colorful gitu. Dan tentunya udah ada TPMS yang gede banget dan ini kita suka, bagus. Dan selain itu, semua ini juga kalau kalian masih kurang paham, ada manual guide-nya di sini. Manual guide-nya cukup lengkap dengan format seperti PDF dengan gambar-gambar juga, jadi cukup jelas. Kalian bisa lihat ini semua sampai bawah. Dan selain itu, kamera 360 juga bisa diaktifkan via tombol di bagian bawah kanan, yang kalau kalian belokin setirnya, udah ada dynamic guidance line untuk bagian depan dan belakang vehicle-nya. Bagus banget ya, canggih, keren. Dan ada curve view juga, supaya kalian gak grepes pelek kalian. Oke, kurang lebih seperti itu. Plus, selain head unit touchscreen di atas ini, di bawah sini juga masih ada tombol-tombol fisik, biar nggak terlalu nyebelin gitu kan. Contohnya adalah, tentunya ada tombol on off. Ini untuk standby seperti ini. Di bagian kanan kirinya sendiri ini juga, di bagian kanan ini ada tombol volume. Jadi kalau seandainya kalian pengen naikin kecilin volume, kalian nggak perlu kayak pencet-pencet touchscreen, kan bahaya, kan nggak kelihatan gitu. Kalian tetap bisa sambil nyetir, kalian pencet-pencet di sini, tombol fisiknya cukup gede dan jelas. Kalau kalian nggak mau pakai yang ada di steering control gitu ya, entah kenapa. Dan di bagian kirinya ini ada tombol home yang dari tadi gue pencet untuk bagian rumah, dan ada tombol front defogger. Somehow di sini ada. Gear lever juga dia masih otomatis yang lurus seperti ini. Cuman lucunya biasanya kan ada PRND S, di S itu kan kayak sequential gitu kan. Tapi kalau di sini enggak. Jadi kalau misalnya kalian ke D, di D ini kalian bisa masukin sequential kayak gini. Kalian geser ke kanan, naikin untuk tambah gigi, turunin untuk turunin gigi. Tapi kalau kalian masukin mode S, justru ini nggak bisa sequential. Jadi ini S itu kayak semacam mode sport gitu ya ini ya. Jadi mobilnya itu di sini lebih sported. Ada electric parking brake, ada auto hold, ada door lock, dan ada parking sensor yang bisa dimatiin di belakang sini, plus satu buat dummy button di belakang sini. Oke, sekarang kita sampai ke bagian driving positionnya. Pertama-tama dari adjustment kursinya dulu. Dia adjustment kursinya udah cukup lengkap. Dia udah ada pengaturan 3 arah dan semuanya udah elektrik. Dan untuk setirnya, dia udah tilt, tapi belum bisa teleskopik. Tapi at least untuk setirnya ini dia udah dilapis dengan kulit. Kulitnya juga enak, halus, napa-napa gitu dengan black stitching. Dan ada grip bolster di Tenentu dengan aksen-aksen seperti perforated leather gini, yang bikin mobilnya terasa lebih sporty gitu ya. Kalau kalian nyetir. Dan untuk kontrol-kontrol di setirnya di sini juga cukup lengkap. Di bagian kiri sini di sini ada buat ngatur MID. MID-nya ini mirip kayak punya MID Cortez kalau kalian pernah lihat. Jadi ada trip, ada average kilometer per liter, kemudian trip 2, odo, ada current speed, ada instant atau live fuel consumption, driver time, sisa range, tire pressure monitor yang bisa kalian lihat di sini dengan lebih besar, juga bisa dilihat di sini dengan lebih kecil. Kemudian setelah itu itu kan di menu yang paling kiri itu untuk car information. Kalau kalian slide ke bagian kanan di sini ada check warning message, ada fatigue warning, ke kanan lagi ada multimedia connection, misalnya kalian lagi putar lagu apa, itu bakal kelihatan di sini, dan ada untuk Bluetooth teleponi. Sayangnya perbedaan ini dengan Cortez, di sini nggak ada turn by turn navigation kayak di Cortez gitu, karena kan emang head unit di sininya tuh dia nggak ada navigation ya. Selain buat kontrol MID, di sini juga ada cruise control, semua kontrol sebelah kiri, dan sebelah kanannya di sini ada audio control, ada mode, ada untuk volume, sync track, mute, dan ada buat Bluetooth teleponi buat ngangkat dan buat nutup telepon. Nah, untuk bagian pelampu-lampuan di sini juga masih standar, stok lampu di bagian kanan dia belum auto, semua masih manual biasa, dan sebelah kiri ada stok untuk wiper, dan di sini udah ada intermittennya. Kurang lebih sih di sini sih begitu aja. Kalau kita lihat di bagian depan lagi, di bagian speedometer ya, dia benar-benar mirip sama speedometer yang dipakai oleh Cortez gitu ya. Dia layoutnya cukup simple. MID di tengah kita suka integrasinya karena MID-nya tuh seolah kepotong sama 2 buah dial besar kanan kiri, tapi kepotongnya tuh
dia nggak kotak kayak MID punya Glory gitu ya. Dia kepotongnya tuh layarnya ngikutin bentuk potongan kanan kirinya, jadi lebih seamless, integrasinya lebih bagus, dan dia udah full color semua. Nah, ke bagian kanan lagi, di sini juga banyak tombol-tombol yang kita suka karena artinya mobil ini minim sunatan. Pertama-tama ada tombol untuk retract mirrornya ya. Untuk retract mirrornya di sini ada. Kemudian di sini ada tombol untuk adjustment electric mirrornya. Ada headlamp height adjuster, jadi lampunya juga udah bisa diatur ketinggiannya via di sini selektor. Ada untuk illumination dan ada untuk kamera 360. Kamera 360 juga bisa dilihat di sini ya. Di sini tombolnya ada nyalain, langsung nyala nih. Ini ya dia nggak bisa dibilang high res banget, tapi kameranya lengkap banget. Jadi ada kamera depan, ada kamera samping buat curb, dan ada kamera top down view yang kayak eagle eye monitor gitu. Plus kamera 360 itu dilengkapi dengan guidance line yang dynamic. Jadi kalau kalian belokin ini, depan belakang tuh ada guidance line-nya, dan itu bagus. Salah satu di kelasnya cuma dia doang yang punya gitu ya. Bagus lah. Door trim semua masih sama yang ada di Wuling SUV, dan di atas ini juga masih mirip-mirip gitu ya. Dia ini lampunya udah LED, sebelah sini juga lampunya udah LED. Dia lighting dalamnya emang semuanya udah pakai LED yang warnanya soft white kayak gini, bagus. Walaupun ini masih dynamic view-nya manual, tapi salah satu yang dijual di sini adalah ini. Jadi dia udah punya panoramic roof yang gede banget di bagian atas ini gitu. Ini salah satu di kelasnya yang harganya tuh yang lumayan affordable, dimana lu bisa nikmatin panoramic roof yang gedenya segini. Dan kalau kalian nggak suka ya kalian tinggal tutup aja. Itu kan tirainya langsung dari belakang ke depan sini, dia terbuat dari kayak semacam fabric gitu. Kurang lebih sih dari depan sih begitu aja. Dan salah satu hal lagi yang pengen kita tekanin, mobil ini dengan harga segini, selain multimedia cukup canggih, dia juga udah pakai sound system dari Infinity Audio. Jadi suaranya cukup impresif, suaranya itu seperti ini. Oke Dr. Jakis, untuk si Almas ini dia udah ngebuktiin kalau Infinity Audionya benar-benar solo good. Tapi untuk row kedua dan bagian bagasi itu mirip banget sama Wuling SUV yang udah waktu itu kita review. Karena itu, kalau kalian pengen lihat detailnya, silahkan klik di video itu. Ini kita nggak akan bahas terlalu detail. Tapi perbedaannya adalah reclining angle ini tuh nyaman banget, mirip kayak Toyota Harrier. Dan experience-nya ditingkatkan juga dengan adanya Infinity Audio lengkap dengan Twitter bahkan untuk row kedua. Mantap. Dan di tengah juga dilengkapi dengan AC supaya row kedua nggak kepanasan, yang ada di center console box. Dan di bawahnya ada juga USB charging port plus open storage untuk kalian nyimpen HP yang lagi di charge. Dan untuk bagasi, ini juga kapasitasnya masih sama banget, lengkap dengan partial shelf yang extendable di atas ini. Tapi akhirnya di bawah kita bisa lihat bahwa dia udah punya spare tire yang full size, yaitu 21560 R17 Continental Conti Premium Contact dengan subwoofer Infinity yang bikin bassnya terasa bombastis. Oke Tojangki, sekarang kita pengen coba first drive sedikit short aja sekitaran lokasi sini. Kayak gimana sih impresinya tentang si Wuling Almas ini. Oke, masuk D, handbrake off, let's go. Oke, kesan pertama yang kerasa sih yang jelas dari sini kerasa kalau kabinnya itu kerasa well dampened. Jadi dia baik itu dari suara luar ataupun dari redaman kaki-kaki, karena kan ini lokasinya di cornblock begini ya. Ini terasa cukup halus. Kemudian untuk bantingannya ini ada sedikit rem, kita rasakan bantingannya. Bantingan sendiri dia emang firm, betul, firm ala-ala mobil Eropa gitu. Tapi firmnya sendiri dia bukan firm yang harsh ya, karena kan emang kebantu dari bannya juga. Bannya kan dia pakai Continental, kerasa cukup empuk. Kita cek turning radiusnya ya. Ini putarannya agak patah nih. Ya terbukti turning radiusnya juga untuk SUV yang seperti ini dia cukup tight, nggak menyusahkan kalau lagi dalam kota. Dan kalau dipakai di lokasi yang agak-agak berkerikil seperti ini pun tetap masih berasa nyaman gitu. Untuk manuver pun mobilnya nggak terasa sulit. Walaupun menurut gua pribadi sih emang setirnya dia ringan banget. Kayak saking ringannya nih lu bisa belokin pakai kelingking nih. Ini ringan banget. Jadi IPS-nya emang
cukup ringan pada saat ini lagi dalam posisi city driving atau lagi maneuvering kayak begini. Dan ini udah kelihatan ya, kalau kamera 360-nya cukup jelas, lengkap dengan guidance line yang belok. Dan ini pun guidance line-nya ini kan gue lagi sekarang posisinya lagi mundur. Nah ini mundur. Tapi ketika gue masukkan ke posisi D, contohnya sekarang, gue tetap bisa buka kamera 360 via button yang di sini kalau gue pencet. Nah ini sekarang kamera depan. Kamera depannya juga udah ada guidance line. Jadi canggih ya. Ada guidance line depan dan guidance line belakang nih. Misal kita masukin ke mode sport, kayak lebih kayak sport mode ala-ala gitu sih. Jadi emang mobilnya kerasa lebih responsif gitu. Cuman responsifnya emang berasa seperti yang responsif yang agak ditahan gitu. Mungkin kedepannya kita pengen ngetes lagi mobil ini rasa kayak apa di jalanan yang bebas hambatan ya. Karena mungkin seperti mobil-mobil modern, EPS-nya mungkin akan lebih berat gitu setirnya kalau dipakai di jalan bebas hambatan. Kalau di sini agak kerasa terlalu ringan sih, menurut selera gua aja ya gitu. Plus untuk transmisinya ya halusnya khas-khas CVT gitu sih ya, lu nggak bisa expect transmisi yang sigap atau gimana. At least ini halus buat dipakai dalam kota. Tapi dengan sedikit catatan, CVT ini tuh masih lebih refine, lebih responsif, dan lebih terasa lebih sempurna dibanding CVT yang ada di SUV pesaingnya yang sama-sama dari China. Lebih halus, lebih nggak meraung gitu, dan ketika digas pun dia responnya lumayan oke gitu, lumayan lebih dapet lah. Satu hal yang disayangkan bukan dari fitur, bukan dari rasa berkendara, bukan dari kenyamanan, tapi dari itu yang di atas noh, logo tuh. Orang Indonesia itu masih meragukan logo itu gitu. Jadi, dan gak cuman logo itu, logo mobil lain selain triple ellipse sekarang tuh semua dipertanyakan ya oleh orang-orang Indonesia. Padahal mobilnya itu udah bagus, tapi karena logonya itu, beberapa orang mungkin akan tetap memilih compact SUV yang seharga ini dibanding mobil ini. Padahal sayang banget, karena ini adalah sebuah medium SUV yang jelas-jelas kelasnya di atasnya, dengan harga compact SUV, dengan fitur yang setara medium SUV atau bahkan di atasnya gitu. Walaupun value for money luar biasa, tapi bukan berarti ia bebas dari dosa-dosa otomotif. Karena itu inilah 3 hal annoying yang kami temukan di Wuling Almaz. Hal interesting yang ada di Wuling SUV justru berubah menjadi annoying di sini. Contohnya adalah ini. Ini di lampu fog lampnya ini pas digias dulu, itu di sini ada emboss tulisannya Wuling gitu, dan itu sempat kita puji karena jarang-jarang yang seniat itu yang ngasih emboss merek di dalam cluster headlamp. Tapi ini dihilangin sekarang. Jadi sekarang fog lampnya di sini polos aja. Yang tadinya ada emblem Wuling di dalam sini. Kenapa? Kenapa malah jadi downgrade? Modelnya mah udah sangar banget, tapi di beberapa bagian dia secara build quality atau fit and finish itu masih belum sesempurna Wuling SUV atau Baojun gitu yang diimpor dari China sana. Contohnya ini sambungan antara yang bagian headlamp sama grill ini masih agak nganga. Selain itu ada di sini juga kayak sambungan antara chrome dengan pintu depan ini, yang depan lebih tinggi gitu. OCD. Lagi-lagi soal yang agak OCD. Ini engine start stop button, kalau kalian lihat lurus dari belakang, dari posisi ngemudi juga, ini tuh dia kayak agak tilting ke arah kanan gitu. Jadi engine start stop button itu nggak lurus. Entah ini cuman defect satu unit atau semuanya gini. Tapi kalau kalian lihat Wuling SUV, coba kalian lihat ini deh, apa engine startupnya agak tilt ke kanan atau enggak, karena ini agak bikin kami gitu. Namun, ini tetap menjadi mobil paling agresif yang pernah dikeluarkan oleh Wuling Indonesia. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Wuling Almaz. Seperti Wuling-Wuling lainnya, yang ini juga punya kunci yang cukup ajaib dengan fitur yang nggak terduga. Contohnya, ya kalau kalian misalnya panas, pagi-pagi pengen dinginin mobil, belum nyalain mobil, kalian cukup tahan tombol unlock, maka kaca akan semua kebuka, termasuk panoramik di atas itu ikutan kebuka.
Ini fitur yang biasanya ada di mobil Eropa dan udah ada di sini. Good. Misalnya kalian ngunci nih, mobil dalam keadaan terkunci, kalian di parking lot tuh kayak bingung gitu, mobil gue tadi parkir di mana ya? Biasanya kan ada fitur yang kayak buat bunyiin klakson kan? Ini juga ada. Kalian ngeklik ini 3 kali, dia akan bunyiin klakson. Tapi udah klakson doang. Kalau kalian masih bingung mobilnya di mana, kalian bisa klik ini 4 kali. Maka dia akan bunyiin klakson dan nyalain hazard. Dan hazard ini akan nyala terus sampai kalian pencet lagi tombol unlock. Kalian ingat emblem ini? Emblem turbo ini emang aslinya kan ada di Wuling SUV, cuman waktu itu dia emblemnya dia warna biru gitu. Sekarang di versi produksinya si Almas, emblem turbonya diganti warna merah, dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Yaks, jadi begitu lagi sedikit fun impression kita mengenai si Wuling Almas yang baru aja diluncurkan oleh Wuling Indonesia beberapa waktu lalu. Tapi kan emang ini mobilnya sekarang masih statusnya media launching atau soft launching gitu ya. Jadi belum grand launching, mungkin akan grand launching akhir bulan ini atau mungkin bulan depan. Tapi yang jelas mobilnya sih udah ada di dealer-dealer Wuling. Kalau kalian pengen lihat bisa langsung santronin. Tapi untuk price list resminya dia belum keluar walaupun udah ada bocoran katanya ya. Menurut bocoran dan menurut PO booking yang udah dibuka oleh Wuling, ini bakal ditempatin di kisaran harga 320 jutaan. Yang artinya harganya head to head sama compact SUV macam HR-V dan kawan-kawannya. Lu bisa dapat mobil yang kelasnya di atasnya setara medium SUV dengan fitur yang setara medium SUV juga dengan harga compact SUV. Jadi bener-bener ini tuh bukti nyata ya kalau mobil bagus dan mobil yang niat desainnya dan bikinnya dan fitur berlimpah itu nggak harus mahal. Kita pengen ucapin juga thank you banget dan special thank you untuk Wuling Ciputat yang udah ngasih kita kesempatan untuk syuting si Wuling Almas ini. Mulai dari Almas, terus di sini ada Convero, di sebelah sana ada Formo dan Cortez. Pokoknya line up-nya lengkap banget. Kalau kalian pengen test drive, kalian bisa langsung ke Wuling Ciputat yang alamatnya ada di bawah sini nih. Kalau di sini kelewatan, di description box juga ada di bawah berikut dengan kontak person yang bisa kalian hubungi. Dan kalau kalian misalnya pengen test drive Wuling Almas ini, sebenarnya kalian nggak perlu datang ke sini kalau kejauhan. Kalian tinggal telepon, saya pengen test drive dong. Ini bisa langsung dibawa ke tempat kalian untuk test drive, misalnya di rumah atau di kantor gitu. Jadi benar-benar praktis banget di sini ya. Experience-nya luar biasa. Tapi untuk sekarang, kalau kalian pengen support kita, kenapa nggak kalian subscribe ke channel YouTube kita di Laknats Auto Jangki. Kepoin juga sosial media kita untuk Instagram kita ada di laknats_aj dan Facebook kita di laknats.aj. Thank you banget bagi kalian udah nonton. Ya, sekian aja untuk fun impression kali ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed. Komen di bawah kalau kalian pengen kita nge-review unit lainnya. Mungkin Formo